Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Dan hari ini kita bersama-sama lagi tentunya bersama Bu Amel untuk belajar Bahasa Indonesia di semester 2. Tak terasa sudah masuki semester 2 ya nak. Insya Allah anak-anak semuanya diberi semangat belajar yang luar biasa. Yuk kita sama-sama kenalan dulu dengan materi di semester 2 ini. Baik, untuk di semester 2 ini materinya tidak begitu banyak. Kita akan berkenalan dengan 4 materi yang akan kalian pelajari di semester 2 ini. Yang pertama ada wawancara. Wawancara sudah ada di semester 1 jadi hanya penguatan saja. Kemudian yang kedua ada puisi, yang ketiga teks non-fiksi, dan yang keempat teks fiksi. Itu ya nak. Dan bisa Bu Amel lanjutkan ya. Baik anak-anak, untuk memasuki pertama kali di semester 2 ini kita ke tema 6. Tema 6 itu cita-citaku. Dan nanti kita akan belajar tentang aku dan cita-citaku di subtema satunya ya. Karena nanti di tema 6 ini ada 3 subtema. Untuk subtema yang pertama aku dan cita-citaku. Yuk kita simak. Aku dan cita-citaku tentunya Bu Amel yakin kalian punya cita-cita dan juga punya impian. Cita-cita itu impian, harapan di masa yang akan datang. Kalian mau menjadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi polisi wanita, kemudian guru, dosen, koki, pelukis, penyair, pendongeng, arsitek, pengusaha, dan lain-lain ya. Tentunya banyak sekali. Oke, yuk kita sama-sama memasuki materi bahasa Indonesia yaitu puisi. Ya, karena tema 6 ini tentang cita-cita, maka nanti puisinya bertemakan cita-cita yang akan kita bahas, yang akan kalian buat nantinya, kita sama-sama membuat. Tapi tidak hanya cita-cita, insya Allah nanti akan Bu Amel sertakan dengan beberapa contoh puisi. Jadi banyak sekali puisi. Puisi itu
mengungkapkan apa yang kita rasakan melalui kata-kata yang indah. Jadi, ketika kalian sudah pandai menulis cerita, insya Allah kalian juga bisa membuat puisi. Karena membuat puisi itu bermain kata-kata. Jadi itu lebih menarik lagi, oke? Yuk kita sama-sama cari tahu tentang puisi. Baik anak-anak, kalian harus tahu yang membuat puisi atau menulis puisi itu disebut apa sih? Nah, pengarang syair atau pengarang puisi itu disebut penyair. Penyair juga sering disebut pemuisi. Jadi, ketika sudah mempunyai karya puisi, maka yang menulis itu adalah penyair atau pemuisi itu ya nak, oke? Yuk kita lanjut untuk mengetahui arti dari puisi. Nah nak, tadi sudah Bu Amel sampaikan di awal tentang penulis puisi. Yang menulis puisi itu penyair. Sekarang kita harus tahu puisi itu apa. Tadi sudah Bu Amel singgung juga di awal. Puisi adalah karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, Bu Amel juga menggambarkan ya, supaya kalian lebih jelas lagi. Kumpulan kata-kata itu Bu Amel gambarkan garis lurus. Nah, itu namanya baris. Di sini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Dan kumpulan dari baris tadi menjadi bagian-bagian apa namanya itu disebut bait, gitu ya. Jadi insya Allah kalau kalian mau mendengarkan, perhatikan, kalian sudah bisa ya perbedaannya baris dan bait. Oke, sip, pintar. Tentunya sudah bisa ya.
Ya, baik. Tadi kita sudah ke pengertian puisi, maka yang selanjutnya Bu Amel contohkan dengan puisi. Di sini Bu Amel contohkan puisi dokter. Nah, puisi dokter, yuk kita sama-sama baca dulu. Dokter, kala teringat waktu sakit, kau merawatku, kau mengobatiku, kau hibur aku. Terima kasih, dokter. Berkat jasamu, kini ku ceria kembali. Jalani hidup sepenuh hati. Bahagianya hatiku memiliki cita-cita mulia seperti dirimu. Nah, ini tadi puisi dokter, contoh puisi dokter. Jadi, tadi sudah Bu Amel contohkan juga cara membaca puisi. Insya Allah kalian bisa membaca puisi, asal kalian mau membaca, gitu ya. Berlatih pun kalau kalian mau berlatih, insya Allah juga bisa, gitu ya. Bisa menulis puisi, bisa lah ya. Sekarang kita jawab yuk pertanyaan di samping. Nomor 1, berapa jumlah bait pada puisi dokter? Ada berapakah baitnya, Nak? Tadi sudah Bu Amel jelaskan. Iya, betul. Ada 2 bait. Yo, bait yang pertama yang mana, Bu? Bait yang pertama ini, kala teringat waktu sakit, kau merawatku, kau mengobatiku, kau hibur aku, itu bait pertama. Bait kedua, terima kasih dokter, berkat jasamu kini ku ceria kembali, jalani hidup sepenuh hati, bahagianya hatiku memiliki cita-cita mulia seperti dirimu. Nah, itu ya, Nak. Sudah jelas ya? Nah, sekarang ke pertanyaan kedua. Berapa baris dalam satu bait puisi dokter? Berapa baris, Nak? Tadi yang bait pertama, ada berapa baris? Kala teringat waktu sakit, 1 baris. Kau merawatku, 2 baris. Kau mengobatiku, 3 baris. Kau hibur aku, 4 baris. Maka bait pertama ada 4 baris. Kemudian bait kedua, terima kasih dokter, 1 baris. Berkat jasamu, 2 baris. Kini ku ceria kembali, 3 baris. Jalani hidup sepenuh hati, 4 baris. Bahagianya hatiku, 5 baris. Memiliki cita-cita mulia, 6 baris. Seperti dirimu, 7 baris. Maka bait kedua ada 7 baris. Oke, bisa, Nak? Ya, sip. Insya Allah bisa ya. Jadi kita lanjut ya, Nak.
Baik, Bu Amel lanjut ya. Untuk yang poin kedua, kalian harus tahu juga unsur-unsur puisi. Apa itu unsur-unsur puisi? Ya, di dalam sebuah puisi itu terdapat unsur yang membangun sebuah puisi itu. Jadi, puisi itu akan hidup ketika ada satu tema. Tema adalah ide pokok yang mendasari sebuah puisi. Jadi, ketika mau menulis puisi, kita harus punya tema. Apa yang mau ditulis? Misalnya tentang keindahan alam, masalah sosial, ataupun keagamaan. Gitu ya, Nak. Kemudian yang kedua, unsur puisi itu ada diksi atau pilihan kata yang tepat. Ketika menulis puisi, kita harus menggunakan kata. Itu tadi yang Bu Amel sampaikan, bermain kata. Contohnya, bunga-bunga wangi dan bermekaran. Kata wangi itu kalian bisa ganti dengan harum, begitu ya. Oke, bisa ya, Nak? Sip. Lanjut untuk yang ketiga, unsur puisi ada baris dan bait. Tadi di awal sudah Bu Amel sampaikan, untuk baris dalam bait digunakan untuk menentukan bentuk puisinya. Contoh puisi dokter tadi ada 2 bait. Barisnya setiap baitnya berbeda karena puisi dokter merupakan puisi yang bebas, puisi modern tanpa terikat. Terikat apa? Kita lanjut ya, Nak. Nah, seperti yang sudah Bu Amel sampaikan tadi, puisi modern itu puisi yang tidak terikat dengan rima. Rima itu saja. Yuk kita bahas dulu yang keempat, unsur puisinya ada irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi yang ada pada puisi yang dibentuk oleh pergantian penekanan kata. Irama itu berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Jadi ketika kita membaca puisi ada intonasi iramanya, tinggi rendah suaranya, tidak hanya menyanyikan sebuah lagu, puisi pun juga harus ada irama. Supaya apa? Supaya ada kemerduan saat membacakan puisi. Ini ya sudah dijelaskan. Kemudian rima disebut juga sajak. Sajak adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Nah, sajak atau rima itu ada 4. Nah, yuk kita kenalan dulu lagi yuk dengan sajak. Di sini ada sajak silang. Sajak silang digambarkan dengan huruf abjad A dan B. Mengapa? Karena huruf abjad yang pertama dan kedua. Jadi, supaya lebih mudah. Nah, sajak silang itu apa? Sudah Bu Amel berikan penjelasan. Sajak silang memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga. Jadi, pertama sama dengan ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Baris kedua sama dengan baris keempat. Nah, di sini sudah ada contohnya. Silahkan diamati. Pemandangan indah dengan udara segar. Tadi untuk sajak silang baris pertama sama dengan baris ketiga. Yuk kita ke baris ketiga. Walau badan lemas tetapi aku tetap tegar. Ada kata di belakang segar dan tegar. Di situ sama bunyinya. Maka diberi tanda huruf abjad A supaya lebih mudah. Kemudian baris kedua dengan baris keempat. Kuhirup oksigen dengan cepatnya. Dan baris keempat mengawali kegiatan dengan doa. Nah, itu sama ya. Persamaan bunyi pada akhir katanya AA, cepatnya doa sama. Jadi sajak silang itu penggambarannya huruf A, B, A, B. Begitu ya, Nak? Oke? Sudah paham ya? Insya Allah sudah. Yuk, kalau begitu kita lanjut.
Baik, untuk yang kedua, pembagian sajak itu ada sajak peluk. Nah, sajak peluk itu apa? Di sini sudah Bu Amel berikan penjelasan. Sajak peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Yuk, sambil kita lihat contohnya, disimak lagi. Di sini untuk sajak peluk tadi baris pertama sama dengan baris keempat. Kita lihat dulu baris pertama. Di lengkung cahaya berias bintang. Sama dengan kata di baris keempat. Engkau menantikan datang, bintang datang. Itu sama ya bunyinya, persamaan bunyinya. Kemudian baris kedua sama dengan baris ketiga persamaan bunyinya. Cahaya bulan di ombak menitik, embun berdikit, turun menitik. Nah, itu sama-sama persamaan bunyi menitik-menitik. Maka sajak peluk dilambangkan A, B, B, A. Begitu ya, Nak? Oke? Bisa ya? Ya, kalau begitu lanjut. Baik, untuk yang ketiga, pembagian sajak tadi ada yang ketiga ini sajak pasangan. Sajak pasangan itu memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Tuh ya. Nanti lambangnya sajak pasangan A B B berpasangan A dengan A, B dengan B, begitu ya. Ini ada contoh puisinya juga, silahkan disimak. Ketika beta terjaga dini hari, pertama dengan baris kedua, melihat alam sepermai ini, hari ini. Nah, di situ ada persamaan bunyi ii, maka dilambangkan dengan AA. Kemudian terasalah beta darah baru, gembira berdebur di dalam kalbu. Nah, baru kalbu di situ juga ada persamaan bunyinya, maka dilambangkan dengan BB. Jadi sajak pasangan itu nanti lambangnya AA, BB, gitu ya. Oke, bisa? Sip, bentar lanjut. Yang terakhir untuk pembagian sajak itu ada sajak, yuk kita simak. Nah, yang terakhir ada sajak terus. Sajak terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya. Ini
yang paling mudah. Jadi sajak terus itu sama, dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sama bunyinya. Contohnya juga sudah Bu Amel berikan di sini. Keras, kelas, panas, bergegas. Di situ semuanya ras, as. Jadinya dilambangkan a. Begitu ya. Itu mudah? Insya Allah mudah ketika kalian mau memperhatikan dan mendengarkan apa yang sudah Bu Amel sampaikan dari awal sampai akhir ini. Untuk hari ini, untuk pembelajaran minggu ini, Bu Amel sampaikan dulu untuk yang dasar-dasar pengenalan puisi ini. Jadi silahkan kalian ulangi kembali nanti untuk penjelasan Bu Amel supaya lebih jelas lagi ya nak. Dan Bu Amel akhiri untuk hari ini, insya Allah kita semuanya sehat. Jangan lupa ketika kalian berada di luar, jaga jarak dan juga pakai masker dan sering-sering cuci tangan, jaga kesehatan. Yang penting itu, oke nak? Semangat semuanya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.